Raja Juli Antoni, seorang menteri kehutanan, kok ya kepanasan ketika Anies Baswedan jadi penceramah di Masjid UGM. Saya bukan pro atau seperti apa ya, tapi coba deh dengerin apa yang disampaikan Anies. Itu semua fakta kok yang disampaikan. Dan kenapa Anda itu menteri tapi kok rasanya seperti buzzer ya? Ini kok Anda seperti kelasnya buzzer loh, seorang menteri padahal. Coba deh, Anda lebih rendah dari siapa ya? Saya bukakan tweet Anda ya. Raja Juli Antoni yang menjadi Menteri Kehutanan sebagai hadiah karena partainya sudah legowo mengangkat adik wakil presiden sebagai ketua partai dan sekaligus mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, tidak henti-hentinya membuat geger publik. Bukan karena prestasinya, tapi kelakuannya yang lebih mirip menampakkan perilaku anak jalanan dibanding seorang pejabat publik. Dan mungkin karena itulah, dalam survei yang diadakan lembaga Celios, Raja Juli Antoni masuk dalam 3 kategori. Pertama, menempati posisi keempat sebagai menteri dengan kategori terburuk, kemudian kedua menempati posisi pertama sebagai menteri yang diinginkan rakyat untuk segera diganti, dan ketiga, menempati posisi pertama untuk kategori menteri yang tidak terlihat bekerja. Ada lebih dari 100 menteri, wakil menteri dan kepala kelembagaan yang dipimpin Prabowo, dan ketiga kategori ini ditempati oleh seorang Raja Juli Antoni, yang menunjukkan bahwa di mata para pengamat, kelakuan dan kinerja seorang Raja Juli Antoni sangat buruk untuk posisi seorang pejabat. Jika cuitan ini benar-benar cuitan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, maka tentu saja sangat disayangkan mengingat jabatannya sekarang sebagai pejabat publik. Menteri di jajaran Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia yang membawahi lebih dari 250 juta warga Indonesia dari berbagai kalangan. Sebagai pejabat publik, tutur kata dan perilakunya semestinya tutur kata mendidik, mengayomi dan membuat mereka yang bersalah dapat menyesali perbuatannya untuk dapat dirangkul kembali. Seorang pejabat diibaratkan seorang ayah dalam rumah tangga yang menghadapi perilaku anak dengan berbagai macam karakter. Ada anak yang penurut, ada juga yang mencari perhatian terlebih dahulu sebelum mengikuti kata-kata orang tuanya. Namun seorang ayah akan selalu memberikan perhatian yang sama pada semua anaknya walau di antara mereka ada yang nakal. Sekeji apapun perilaku seorang ayah, tidak akan sampai hati mengeluarkan kata-kata sindiran yang akan mempersekusi dan mempermalukan anak sendiri. Maka ketika Raja Juli mempersekusi Anies Baswedan yang menyampaikan ceramah di masjid, ini justru menampakkan kedangkalan cara berpikirnya yang tidak tahu posisinya sebagai seorang pejabat. Tentu akan sangat berbeda jika Raja Juli menyampaikan kritik itu dalam posisinya sebagai kader PSI. Sebagai petugas partai, sangat wajar jika ada yang menyampaikan kritik ke majikannya akan dibela mati-matian. Semua orang akan melakukan hal yang sama. Namun sekali lagi, ketika Raja Juli sudah menjadi pejabat, dia harus bisa memisahkan sifat barbar sebagai petugas partai dan sifat mengayomi dan merangkul sebagai seorang pejabat. Di sini, admin sendiri belum menonton dan mendengar isi ceramah Anies Baswedan di UGM yang dikomentari Raja Juli Antoni. Kalaupun benar bahwa Anies Baswedan menyampaikan ceramah yang berbau politik di masjid dan menurut Raja Juli Antoni itu adalah perbuatan yang tidak pantas, itu pun tidak pantas untuk ditegur oleh seorang Menteri Kehutanan, karena urusan masjid, urusan agama sudah ada kementerian sendiri yang mengurusnya. Raja Juli cukup menyampaikan ke Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan surat teguran baik ke Anies Baswedan sebagai penceramah ataupun pengurus Masjid UGM, tempat Anies Baswedan berceramah. Maka di sini kemudian kita bisa membaca bahwa di samping akhlaknya yang jeblok, Raja Juli Antoni ternyata juga tidak dibekali kemampuan memahami tugas pokok dan fungsi seorang menteri. Perilaku ini semakin mempertegas bahwa acara retreat yang diadakan Presiden Prabowo benar-benar hanya acara seremonial yang tidak membawa dampak positif apa-apa. Retreat sejatinya bisa menggembleng para peserta untuk mulai mempraktekkan sifat dan sikap seorang pejabat. Retreat seharusnya menjadi pembatas, bahwa setelah acara retreat, tinggalkan partai, tinggalkan status tim relawan, dan mulai menempatkan diri sebagai seorang ayah buat banyak anak dengan banyak karakter yang berbeda. Seorang penceramah agama pernah berkata, jangan menghina agama orang lain, karena dengan menghina agama orang lain, orang itu akan membalas juga dengan menghina agamamu, dan kemudian membuat agamamu menjadi ikut terhina. Demikian juga pesan untuk Raja Juli Antoni. Kalau mau menjadi pejabat yang dihormati, sampaikan tutur kata yang penuh hormat, bukan hanya pada atasan dan sesama pejabat lainnya, tetapi yang paling utama adalah sikap hormat pada rakyat. Karena jika kamu menghina rakyatmu sendiri, maka ini yang kamu dapat. Nah, ini tweetnya Anda kan? Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimis? Indonesia akan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah. Ini 18 Desember 2018. Sekarang Anda ditawari jabatan, Anda jilat itu semua.